Halo penikmat film dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Alam Movie. 3 tahun sudah channel ini vakum dan sekarang Bang Alam mau berbagi kisah alur cerita film berjudul Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Disutradarai oleh Francis Lawrence, berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya Suzanne Collins. Berlatar 64 tahun sebelum film pertama, film ini bercerita tentang kisah saat muda dari pemimpin terkejam Panem, Coriolanus Snow. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bermula dari peristiwa yang sangat dahsyat, perang nuklir, bencana alam, perubahan iklim dan lainnya. Membuat hampir seluruh negara gagal mempertahankan pemerintahannya. Mereka melebur menjadi satu negara yang bernama Panem. Dan tokoh utama kita kali ini bertempat tinggal di Kapitol, dengan 12 distrik yang menopang keberlangsungan hidup mewah dari penduduk Kapitol. Dan diceritakan di sini Coriolanus Snow adalah anak dari keluarga bangsawan Snow. Seorang jenderal yang meninggal di saat pemberontakan pertama antara Kapitol dengan distrik-distrik yang menopang. Di usia 18 tahun Snow dan keluarga terancam jatuh miskin, dia bertekad untuk memulihkan kesejahteraan keluarganya dengan mendapatkan beasiswa Flint Prize. Snow merupakan calon kuat mendapatkan beasiswa. Dan di hari pemilihan nampak Limie, teman dari Snow, tidak menyadari Snow yang berjalan kaki menuju akademi sehingga kemeja Snow penuh dengan keringat. Snow juga masih berpura-pura kaya dengan menjelaskan sesuatu yang menjadi kebiasaan gaya hidup mewah di zaman itu. Di saat itu, mereka mempunyai kebiasaan gaya hidup membuang-buang makanan. Situasi tidak diharapkan datang ketika sahabat dari Snow, Sejanus Flint menginfokan bahwa sepertinya di tahun tersebut tidak diadakan beasiswa Flint Prize dengan cara yang sama dari tahun lalu. Kini untuk mendapatkan beasiswa Flint Prize, mereka harus menjadi mentor perhelatan acara Hunger Games ke-10. Ide tersebut dicetuskan oleh pencipta game sekaligus dekan akademi yang bernama Casca Highbottom. Dari 24 nama siswa akademi terbaik akan dipasangkan salah satu anak dari masing-masing distrik. Hal ini terjadi dikarenakan Hunger Games sudah mulai tidak diminati oleh sebagian kaum elit di Kapitol. Sehingga Highbottom bekerja sama dengan Dr. Gaul untuk merubah format dari Hunger Games. Dan Snow pada akhirnya terpilih untuk mendampingi seorang gadis lemah dari distrik 12 bernama Lucy Gray Baird. Distrik 12 diklaim adalah distrik terlemah, distrik para penambang. Terlihat di acara pemilihan tersebut, Lucy Gray Baird berjalan menuju panggung dengan santai. Di saat itu mantan pacarnya yang bernama Billy Taub, mencoba meyakinkan Lucy bahwa bukan karena dirinya Lucy terpilih. Lucy Gray telah mengetahui bahwa dia dikhianati, setelah Billy berkencan dengan Mayfair Lip, anak dari sang wali kota. Lucy Gray memasukkan ular kecil di saat berjalan menuju panggung ke dalam baju Mayfair. Seketika semua orang terdiam, ketika Lucy mendapatkan tamparan dari sang wali kota. Kemudian teman-teman Lucy yang hadir mulai bernyanyi untuk menghiburnya. Lucy pun bergabung. Dan tak pantang menyerah Snow mencoba berjuang mendapatkan beasiswa. Dia berinisiatif dan menjadi satu-satunya mentor yang datang menemui peserta dari Hunger Games. Keesokan paginya melalui kereta kargo, Lucy Gray tiba di Kapitol dan bertemu untuk pertama kali dengan Snow. Kemudian seluruh peserta Hunger Games diangkut menggunakan truk, Snow dengan keberaniannya ikut masuk ke dalam truk tersebut. Di dalam truk tersebut Snow terancam dibunuh oleh peserta lainnya. Lucy pun melindungi Snow dengan memberitahukan yang lain bahwa keluarga mereka juga akan dibunuh jika Snow terbunuh. Langkah berisiko ini membuat Snow berakhir di dalam kandang kebun binatang bersama seluruh peserta Hunger Games. Dan membuatnya mendapatkan lebih banyak perhatian penonton karena terdapat siaran langsung di sana. Kedua pasangan tersebut memikat seorang reporter yang sedang meliput. Dan di akhir pertemuan pertama mereka, Lucy berpesan untuk membawa makanan kepada Snow jika bertemu kembali, karena sejak pemilihan dia dan rekannya belum makan. Berlanjut di dalam akademi, Snow terancam dikeluarkan dari mentor Hunger Games akibat bertemu dengan Lucy, namun dirinya dibela oleh temannya Sejanus, yang mengklaim bahwa dia tidak suka berpartisipasi dalam Hunger Games, karena game tersebut tidaklah manusiawi. Kemudian datang Dr. Gaul bertanya kepada mereka tentang tujuan dari Hunger Games.
Snow pun menjelaskan bahwa Hunger Game dibuat untuk memperingati kemenangan Capitol dari pemberontakan pihak distrik dan mengakhiri perang. Snow menambahkan bahwa dengan situasi penurunan rating siaran dari Hunger Game, dirinya mencoba untuk membuat penonton tertarik dengan tindakannya. Dr. Gaul mengakhiri pembicaraan dengan memerintahkan Snow membuat proposal tentang Hunger Game versi Snow. Pulang dari Akademi, Snow bersama Sejanus pergi mengunjungi kebun binatang. Sejanus mencoba memberi makanan untuk peserta yang tak lain adalah teman sekelasnya dulu ketika tinggal di Distrik 2. Dan Snow sambil memberikan beberapa makanan berusaha untuk meyakinkan Lucy untuk memenangkan hati penonton. Di saat bersamaan salah satu rekan Snow dari Akademi tewas tertusuk pecahan botol. Hal ini terjadi dikarenakan wanita itu terlihat mempermainkan peserta Hunger Games sebelumnya. Rencana dari Snow untuk mengambil hati penonton menjadi terganggu akibat kejadian tersebut. Bahkan dampak lebih buruknya akan menciptakan sebuah perang baru, hal itu disampaikan nenek dari Snow. Dan di malam itu Snow tetap mencoba membuat proposal tentang format Hunger Game yang baru. Di keesokan paginya Dekan Highbottom memberitahukan bahwa Hunger Game akan terus dilanjutkan, untuk membuktikan bahwa penduduk Capitol tidak takut akan tindakan teror seperti kemarin. Kemudian Snow dan Clemmy dipanggil Dr. Gaul terkait proposal gagasan baru untuk Hunger Game. Clemmy berbohong ketika bertemu Dr. Gaul. Dia menginfokan Dr. Gaul bahwa dialah yang menulis proposal tersebut. Dr. Gaul lantas menyuruh Clemmy untuk mengambil proposal dari ular yang sudah bermutasi. Dikatakan Dr. Gaul bahwa ular tersebut tidak akan menyerang seseorang yang sudah dikenali baunya. Dari surat proposal tersebut terdapat bau dari Snow, bukan Clemmy. Dan seperti yang sudah diduga Dr. Gaul bahwa yang menulis proposal itu adalah Snow. Dr. Gaul berpesan bahwa ide yang tertuang di dalam proposal tersebut sangat menarik, dan akan diterapkan saat Hunger Game tahun ini berlangsung. Keesokan pagi tampak mentor dan seluruh peserta bergabung dalam tur arena. Tanpa diduga-duga bom meledak di arena. Snow akhirnya merasakan bahaya Hunger Games secara lebih pribadi daripada yang dia duga ketika Capitol Arena dibom. Lucy Gray, sang gadis lemah dari Distrik 12 membantu Snow keluar dari runtuhan. Yang semakin memperkuat ikatan di antara mereka, sementara beberapa peserta dan mentor terluka atau terbunuh dalam pemboman tersebut. Dan malamnya ketika terbangun dari pingsan, Snow tampak terkejut melihat Lucy bernyanyi untuk menarik simpati penonton. Ide proposal Snow telah dijalankan. Lucy mendapat poin tertinggi untuk membantunya di dalam pertarungan Hunger Game nanti. Tak berselang lama dari itu, Snow kembali lagi ke arena untuk melihat-lihat dan menyusun strategi untuk Lucy Gray. Kemudian Snow mengunjungi kebun binatang tempat Lucy Gray ditahan. Kemudian dia mengutarakan strateginya untuk Lucy agar dapat bertahan di dalam Hunger Game. Snow juga memberikan kotak kosmetik yang di dalamnya berisi racun super, untuk menjadi senjata Lucy dalam keadaan darurat saat Hunger Game. Sebelum pulang, Snow mengusap air mata Lucy Gray dengan sapu tangannya. Sapu tangan tersebut akan menjadi titik di mana Snow dapat menyelamatkan nyawa Lucy Gray. Dan tibalah saat hari Hunger Game dimulai. Snow dan 23 kontestan lainnya tampak bersiap di ruang studio dan para pemain Hunger Game dibuat mengelilingi Capitol Arena seperti lingkaran. Tampak bangunan Capitol Arena yang masih porak-poranda setelah pengeboman. Dan tampak Marcus, teman Sejanus sewaktu tinggal di Distrik 2, tergantung di sebuah reruntuhan. Dirinya dihukum dikarenakan melarikan diri saat peristiwa hancurnya Capitol Arena. Seketika game dimulai, Lucy Gray tidak menjalankan apa yang dikatakan Snow. Sebelumnya Snow berpesan untuk melarikan diri dan bersembunyi di bawah tanah. Hal itu urung terjadi dikarenakan Lucy mengkhawatirkan salah satu rekannya yang sama-sama berasal dari Distrik 12. Dia bernama Jessup yang kebetulan mengalami demam tinggi akibat digigit kelelawar saat di kereta kargo. Setelah berlarian ke sana kemari pada akhirnya, Lucy Gray berhasil selamat dari kejaran peserta Hunger Game lainnya yang telah membentuk sebuah tim kecil. Setelah tersisa 16 peserta, tanpa diduga pertandingan berlanjut hingga malam hari. Kejadian ini disebabkan banyak ruang tersembunyi akibat hancurnya Capitol Arena. Dan di kancah perpolitikan, perjalanan karir Snow mulai mendapatkan tempat, setelah Dr. Gaul meminta tolong untuk menarik Sejanus dari Capitol Arena.
Tiba-tiba saja Sejanus berada di dalam arena, dan melakukan tradisi ala Distrik 2 untuk pemakaman rekan sejawat. Menurut Dr. Gaul, jika Sejanus terbunuh di dalam arena, pihak distrik akan mempunyai api semangat untuk memulai perang kembali dengan pihak Kapitol. Sekaligus akan mempermalukan dari sisi sejarah terhadap kaum elit di Kapitol. Dengan bantuan Dr. Gaul yang mematikan seluruh CCTV arena selama 1 jam, Snow berhasil meyakinkan Sejanus yang hendak bunuh diri, untuk keluar dari Kapitol Arena. Namun mereka dikejar satu peserta Hunger Game yang bernama Bobbin. Di saat situasi terjepit, Snow membela diri. Snow pada akhirnya dapat lolos dari jurang kematian, dengan membunuh Bobbin. Inilah pembunuhan pertama untuk presiden masa depan Panem. Snow kemudian melaporkan keberhasilannya menyelamatkan Sejanus kepada Dr. Gaul. Sembari menjahit luka Snow, Dr. Gaul lewat kata-katanya perlahan menarik Snow ke dalam kegelapan. Di saat pulang ke rumah, Snow mengutarakan kepada sepupunya bahwa setelah melakukan pembunuhan dirinya merasa berkuasa. Sepupu dari Snow lalu mengingatkan Snow untuk tidak menjadi seperti ayahnya, menjadi sosok seorang jenderal dengan kebencian di matanya. Di keesokan harinya menjadi puncak perhelatan dari Hunger Game. Di dalam arena tampak Jessup sebenarnya sudah terserang penyakit rabies akibat gigitan dari kelelawar. Kemudian tiba-tiba saja Jessup ingin melukai Lucy Gray. Singkatnya, Lucy berlari hingga ke tengah Kapitol Arena setelah dikejar oleh Jessup. Dan setelah menyadari hal itu, Snow meminta rekannya sekaligus mentor dari Jessup untuk mengirimkan sebotol minuman melalui drone. Drone tersebut merupakan produk gagal yang bahkan bisa melukai peserta itu sendiri. Dan benar saja, drone tersebut menabrak tubuh Jessup hingga jatuh dari ketinggian, membuat teman Lucy Gray tersebut tidak terselamatkan. Snow berusaha kembali mengirimkan hingga 8 botol minuman melalui drone, setelah dia melihat Lucy terkepung oleh peserta lainnya. Cara ini berhasil meloloskan Lucy Gray dari mereka. Lucy pun dapat melarikan diri dari kelompok tersebut. Ketika sekelompok tim yang menyerang Lucy Gray teralihkan, Lucy mendapat kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam botol yang tidak pecah. Namun hal ini akan menjadi sebuah trauma berkepanjangan untuk Lucy Gray, karena yang meminum botol berisi racun tersebut adalah seseorang anak baik yang berasal dari Distrik 11, yang bernama Dil. Di saat tubuh Dil sudah tidak berdaya, rekannya Celemsia Dovecot menghampirinya. Peserta yang tubuhnya paling kekar itu pun menggendong tubuh gadis temannya. Dan mencoba mengumpulkan seluruh mayat-mayat yang bergelimpangan di satu tempat. Hal yang membuat pihak dari Kapitol sangat terkejut adalah ketika pria itu mencabut paksa bendera besar negara Panem. Bendera itu dimaksud untuk menutupi tubuh kaku dari seluruh rekan-rekannya yang telah gugur. Sebuah langkah berani sekaligus penghinaan besar untuk negara Panem beserta kaum elit Kapitolnya. Namun aksi heroik itu terdistrak oleh siaran Dr. Gaul yang menyela siaran. Dr. Gaul mengumumkan kematian putra presiden, Felix Ravenstiel, akibat bom yang terjadi sebelumnya di Kapitol Arena. Tidak ingin penghinaan demi penghinaan berlanjut, Dr. Gaul mencoba mengakhiri Hunger Game tanpa pemenang. Wanita itu berencana melepaskan ribuan ular bermutasi ke dalam Kapitol Arena. Snow yang mengetahui rencana tersebut, bergegas menuju kediaman Dr. Gaul. Dia lalu berhasil memasukkan sapu tangan dirinya ke dalam tangki kaca berisi ribuan ular bermutasi. Sapu tangan tersebut tersimpan bau dari Lucy Gray, setelah Snow mengusap air mata Lucy di kebun binatang. Setelah berpencar, ribuan ular tersebut mulai menelan satu persatu peserta dari Hunger Game. Berkat Snow, nyawa Lucy Gray terselamatkan dari ular-ular bermutasi. Sambil menyanyikan sebuah lagu, ular-ular tersebut seakan terhipnotis nyanyian dari Lucy Gray. Ribuan ular itu tidak menyerang Lucy Gray. Dan tak jauh situasi yang sama diperlihatkan di ruang studio. Seakan terhipnotis aksi heroik dari Lucy Gray, mereka semua mendesak Dr. Gaul untuk segera menyatakan Lucy Gray sebagai pemenang dari kontes Hunger Game ke-10. Setelah acara Hunger Games, Snow yang tengah mencari Lucy Gray, disudutkan oleh sapu tangan dirinya dan tempat kosmetik yang dia berikan sebelumnya ke Lucy Gray. Tak lama muncul dekan Akademi High Bottom di hadapan Snow. High Bottom mengetahui aksi curang dari Snow, kemudian dekan itu menghukum Snow untuk menjalani wajib militer menjadi penjaga perdamaian selama 20 tahun lamanya. Snow lantas memberi suap kepada petugas untuk bisa dikirim ke Distrik 12, tempat Lucy tinggal.
Di dalam kereta Snow dikejutkan dengan kehadiran sahabatnya Sejanus Flint yang ikut menjadi penjaga perdamaian ke Distrik 12. Sejanus mengatakan bahwa dia juga mendapatkan hukuman dikarenakan aksi masuk ke Capitol Arena ketika Hunger Game berlangsung. Beberapa bulan setelahnya, Snow dan Sejanus juga ikut menjadi pengawal dari acara hukuman gantung bagi pelaku pemberontakan. Di tempat itu, Snow pertama kali melihat kemampuan burung Jabberjay yang dapat menirukan kata-kata terakhir manusia. Di malam hari Snow bertemu kembali dengan Lucy Gray. Lucy bernyanyi dengan merdu membuat Snow seakan membeku. Snow sepertinya berpikir bahwa bintang-bintang telah menyatukan mereka kembali. Mereka sebelumnya telah menyelamatkan nyawa satu sama lain, dan terdapat ikatan kuat di antara mereka sekarang. Selang beberapa hari, Snow menjalani kehidupan barunya yang indah bersama Lucy Gray. Mereka asik berenang dan bersantai di dalam hutan dekat danau. Di saat itu Lucy menceritakan tumbuhan yang bernama Katniss, yang seperti kita tahu bahwa Katniss adalah nama pemeran utama dalam film trilogi Hunger Games. Namun kehidupan indah Snow tidak berlangsung lama. Komandan dari Distrik 12 mempromosikan Snow untuk pindah ke Distrik nomor 2, berkat pencapaian kinerja yang bagus selama bertugas di Distrik 12. Dilema Snow bertambah setelah mengetahui kenyataan pahit saat menelpon sepupunya, yang telah diusir dari kediaman Jenderal almarhum ayah Snow. Selama tinggal di Distrik 12, Snow sedikit demi sedikit mengetahui rahasia Sejanus, yang secara diam-diam dekat dengan penduduk Distrik 12. Termasuk seseorang yang bernama Billy Taub, mantan pacar dari Lucy Gray. Di saat mereka sedang menangkap Jabberjay, Sejanus mengungkapkan kepada Snow bahwa dia telah bersekongkol dengan pemberontak lokal untuk membantu mereka dalam rencana melarikan diri ke utara, di mana diyakini masih ada orang yang hidup bebas dari pengaruh Capitol. Saat dia melakukannya, Snow diam-diam menggunakan salah satu Jabberjay untuk merekam apa yang dia katakan, lalu mengirimkannya kembali ke Capitol agar kata-katanya didengar oleh Dr. Gaul. Dia percaya bahwa, jika Sejanus dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan, ayahnya Strabo Flint yang sangat berkuasa dengan kekayaannya, akan membawa kembali Sejanus ke Capitol. Hal itu dapat menyelamatkan Sejanus dari keterlibatan dengan pemberontak. Situasi puncak untuk Snow terjadi. Di malam hari dia mempergoki pemberontak yang telah membeli beberapa senjata. Sejanus juga merasa dikhianati oleh aksi ini, dikarenakan pihak pemberontak membeli senjata alih-alih melarikan diri menuju utara. Perdebatan terjadi di antara mereka, ditambah runyam oleh kehadiran anak dari wali kota di tengah mereka. Mayfair mengancam akan memberitahukan perihal senjata tersebut ke ayahnya. Panik mendengar kata-kata Mayfair, Snow menembak putri wali kota itu. Rekan Sejanus yang bernama Spur, juga menembak Billy Taub di saat Billy mencoba menyerang Snow. Dengan gerak cepat Snow berusaha menenangkan Lucy Gray, dan meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Kemudian Snow memerintahkan Spur untuk membuang senjata yang menjadi barang bukti perbuatan mereka. Keesokan pagi Komandan Distrik 12 mengumumkan penggeledahan di seluruh area Distrik 12, untuk menemukan senjata atau alat bukti pelaku pembunuhan dari putri sang wali kota. Di tengah lorong sempit Snow bertemu Lucy, Lucy Gray mengungkapkan bahwa kemungkinan dirinya akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Dikarenakan aksi sebelum acara Hunger Games, yang secara sengaja memasukkan ular kecil ke dalam baju Mayfair. Semua orang mengenal bahwa Billy Taub adalah pacar dari Mayfair, sekaligus mantan pacar dari Lucy. Kemudian Snow berjanji kepada Lucy untuk kabur bersama sebelum fajar terbit di esok hari. Seketika saat keluar dari lorong, Snow mendapati Spur diserat oleh beberapa prajurit dengan luka lebam di wajah. Tak lama dari itu, Snow sangat terkejut sahabatnya Sejanus juga ikut terseret dalam proses eksekusi hukuman gantung. Sebelum dieksekusi mereka mendengarkan suara rekaman tentang upaya pemberontakan yang direkam Snow sebelumnya. Dan sampai akhir hayatnya Sejanus tetap menjaga rahasia keterlibatan Snow dalam pembunuhan Mayfair dan Billy Taub. Jabberjay pun terbang dengan mengulangi kata-kata terakhir dari Sejanus. Snow putus asa atas kesempatan ironis ini untuk mendapatkan kehidupan yang dia rasa pantas dia dapatkan, karena senjata bukti kejahatannya masih ada. Tampaknya dia tidak punya pilihan lain, dia pergi bersama Lucy Gray di keesokan harinya. Kemudian, ketika mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah gubuk di hutan, Snow terkejut menemukan senapan yang dia gunakan untuk membunuh Mayfair ada di sana.
Ketika Lucy Gray melangkah keluar, mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan beberapa Katniss, Snow memutuskan saat itu juga bahwa hidup di alam liar bukan untuknya. Dia akan membuang barang bukti, lalu kembali ke desa tempat dia akan pergi ke Distrik 2 untuk memulai hidup barunya sebagai petugas penjaga perdamaian. Namun sisi gelap presiden masa depan Panem ini muncul, ketika dirinya menyadari sesuatu yang salah. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran pembunuhan itu, Lucy Gray tiba-tiba saja menghilang terlalu lama dari hadapannya. Dia mulai berteriak mencarinya dan mencari, mengklaim bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada. Snow pada akhirnya jatuh ke dalam perangkap dan digigit ular yang sebenarnya tidak berbisa. Dan Lucy Gray, pada hari itu menghilang untuk selama-lamanya dari hadapan Snow. Jabberjay sekali lagi menirukan kata-kata terakhir, lebih tepatnya pesan berupa nyanyian dari Lucy Gray. Snow benar-benar bersedih akan pengkhianatan dari Lucy, dia secara sporadis menembak membabi buta ke segala arah. Snow kemudian menenggelamkan senapan ke dalam danau. Di saat keberangkatan menuju Distrik 2, komandannya mengatakan bahwa Snow akan ditransfer menuju Kapitol alih-alih ke Distrik 2. Snow mendapat pengampunan penuh dari Presiden Ravensteel. Hal itu diungkapkan Dr. Gaul ketika berjumpa kembali dengan Snow. Ditambahkan Dr. Gaul bahwa Snow akan mendapatkan beasiswa penuh dari ayah Sejanus, dikarenakan semasa hidupnya telah menjadi teman terdekatnya Sejanus. Kemudian Snow bertemu dengan Highbottom, dekan itu mengaku bahwa dirinya lah arsitek Hunger Game bersama ayah Snow. Semua itu dilakukannya ketika dekan Highbottom itu sedang mengalami mabuk berat. Di akhir cerita, Coriolanus Snow memasukkan racun sebelumnya ke dalam morfin yang dikonsumsi Highbottom. Dan untuk pertama kalinya, dia membunuh lawan politik tanpa merasakan perasaan bersalah. Dan film pun tamat. Nah, akhir kata Bang Alam pamit undur diri, sampai ketemu lagi di pembahasan alur film lainnya. Sampai jumpa.